bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat, tetap semangat, tetap menjaga kesehatan. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, coba kalian lihat di sekeliling kalian ada benda apa saja. Nah, kalau di sekitar ibu ada berbagai macam benda, ada meja, ada kursi, ada laptop, lalu ada penggaris dan sebagainya. Lalu apakah benda tersebut memiliki ukuran? Coba kalian lihat. Kalau di tempat ibu ada berbagai macam ukuran. Ada benda yang berukuran besar, ada pensil, pulpen berukuran kecil dan sebagainya. Lalu apakah benda tersebut dapat diketuk? Apakah benda tersebut mempunyai bunyi? Nah, coba sekarang kalian ketuk benda di sekitar kalian. Kalau sekarang ibu mau mengetuk meja. Nah, meja tersebut memiliki bunyi. Lalu, apa yang akan kita pelajari kali ini? Untuk mengetahui penjelasan berikutnya, simak video berikut ini. Nah, hari ini kita akan belajar tema 3 benda di sekitarku, subtema 1 aneka benda di sekitarku, pembelajaran 1. Nah, tujuan pembelajaran hari ini mengidentifikasi informasi dari teks, lalu mengklasifikasikan konsep benda, lalu dapat membagikan benda-benda menurut sifat fisiknya, lalu menyajikan informasi tentang konsep benda, lalu menyebutkan minimal 3 satuan baku panjang, lalu dapat mengukur panjang benda dengan satuan baku, lalu dapat menyelesaikan masalah kegiatan pengukuran, lalu dapat menjelaskan ketukan pada variasi pola irama lagu, lalu menampilkan ketukan pada pola irama lagu. Selanjutnya, kalian tadi sudah mengamati benda-benda. Apa saja benda di bawah ini? Ini ada bola, ada batu, ada kursi, buku, dan sebagainya. Lalu, apakah benda itu sebenarnya? Benda itu adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Nah, massa itu apa? Sebenarnya massa itu yang sering kita sebut dengan berat. Sebenarnya itu adalah massa. Lalu, apa saja yang termasuk benda? Di sini ada benda hidup dan benda mati. Ada benda hidup, manusia, hewan, tumbuhan. Benda mati itu semua benda kecuali benda hidup. Ada kursi, meja, pensil, dan sebagainya. Lalu ada sifat fisik benda menurut ukuran, ada ukuran besar, ada ukuran kecil. Menurut bentuk, ada bentuknya bulat, ada bentuknya kotak. Menurut wujud, ada bentuknya padat, cair, maupun gas. Lalu dari warna, ada yang berwarna merah, ada yang berwarna hijau, dan sebagainya. Lalu, terbuat dari apakah benda mati? Itu ada yang terbuat dari kayu, plastik, kertas, karet, kaca, dan logam. Lalu contoh bendanya itu kalian bisa lihat sendiri. Nah, kalian sudah mengetahui berbagai macam benda tadi. Lalu, apakah benda-benda tersebut bisa diukur? Nah, kita akan belajar mengukur benda dengan mistar atau penggaris. Mistar atau penggaris itu memiliki satuan sentimeter. Oke, kita akan belajar bagaimana mengukur benda menggunakan penggaris atau mistar. Tentu saja yang kalian persiapkan adalah penggaris dan benda yang akan diukur. Di sini ibu menggunakan sedotan. Caranya, tempatkan benda yang akan kalian ukur, lalu tempatkan penggaris pada skala 0 di ujung benda sebelah kiri. Seperti ini. Lalu perhatikan ujung benda yang lain. Tentu saja pandangan kalian harus tegak lurus. Di sini sedotan memiliki ukuran 24 cm. Nah, kalian tadi sudah mengetahui cara mengukur panjang benda dengan mistar. Sekarang coba kalian ukur dua benda berikut. Lalu sekarang perhatikan benda di sekitarmu, carilah meja atau kursi, lalu cobalah untuk mengetuk atau memukul benda tersebut. Apakah menghasilkan bunyi? Tentu saja. Lalu apakah bunyi tersebut bernada? Tidak. Nah, itulah yang disebut dengan alat musik ritmis, yaitu alat musik yang tidak bernada namun dapat menghasilkan irama lagu.
Contoh alat musik ritmisnya sebagai berikut, ada konga, maracas, tamborin, dan lain-lain. Lalu sekarang kita akan berlatih tepukan tangan yang merupakan alat musik ritmis juga. Ini ada simbol pola ketukan, yaitu ketukan kuat dilambangkan dengan K menggunakan 5 jari. Ketukan sedang dilambangkan dengan M menggunakan 2 jari. Ketukan lemah dilambangkan dengan L menggunakan 1 jari. Oke, sekarang ini penugasan kalian. Jangan lupa menuliskan nama, kelas, dan nomor. Lalu kalian baca teks berikut dan jawab pertanyaannya. Ada 3 pertanyaan. Selanjutnya, ini ada berbagai macam gambar benda. Lalu tugas kalian adalah memberikan tanda contreng pada gambar yang termasuk benda dan memberikan tanda silang pada gambar yang bukan termasuk benda. Selanjutnya adalah ini ada berbagai macam gambar lagi. Kalian kelompokkan menjadi sifat fisik benda ke dalam 3 kelompok. Ini sudah dicontohi Ibu 1. Ada wujud benda cair, contohnya jus buah. Lalu kalian lanjutkan. Lalu kalian membuat 2 kotak lagi untuk sifat fisik benda lainnya. Lalu kalian kelompokkan benda-benda ini ke dalam sifat fisik benda. Selanjutnya adalah kalian membuat mind map atau peta konsep tentang unsur-unsur benda. Ada jenis benda, ada sifat fisik benda, dan ciri-ciri benda. Lalu warnai dan dihias sekreatif kalian. Kalian juga bisa membuatnya secara vertikal maupun horizontal. Selanjutnya, kalian menjawab pertanyaan ini. Ada berbagai macam pengukuran. Di sini contohnya penggaris menggunakan satuan ukuran cm. Lalu kalian menuliskan satuan panjang lainnya ke dalam kotak ini selain cm. Dan kalian menjawab pertanyaan ini. Ada panjang berapa dari benda tersebut? Tuliskan dalam kotak di sampingnya. Selanjutnya adalah kalian melakukan pengukuran terhadap benda-benda ini. Ada pensil, ada pulpen, dan penghapus. Lalu kalian gunting masing-masing benda ini dan membuat video untuk pengukuran benda-benda ini. Kemudian ini ada berbagai macam ketukan. Tadi kalian sudah mengetahui berbagai macam ketukan. Kemudian kalian mempraktikkan 3 pola ini. Lalu di video, semua bentuk video dikirim ke guru kelas masing-masing. Jangan lupa tugas ini maksimal dikumpulkan minggu depan. Selamat mengerjakan dan tetap semangat. Apa aja yang kita pelajari hari ini? Coba kalian sebutkan. Hari ini kita sudah belajar berbagai macam benda. Kita mengetahui apa itu benda, lalu sifat fisik benda, bahan untuk membuat benda. Lalu kita juga sudah belajar bagaimana mengukur benda menggunakan mistar atau penggaris. Dan kita juga sudah belajar bagaimana membaca hasil pengukuran dari penggaris. Kita juga belajar tadi berbagai macam alat musik ritmis. Kita juga mengetahui bagaimana simbol ketukan berirama dari alat musik ritmis. Oke, sekian untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat, selalu menjaga kesehatan. Sampai jumpa.